Baik. Di antara yang menyebabkan pahala jadi gugur adalah hasad. Datang dalam sebagian riwayat, meskipun riwayat ini hadisnya diperselisihkan, tapi maknanya benar. Kata Nabi SAW, Iyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Waspadalah kalian dari hasad. Sungguhnya hasad itu memakan pahala-pahala seperti api memakan kayu yang dibakar. Kita kalau ada api kita bakar, ada kayu kita bakar, cepat enggak kayu tersebut terbakar? Cepat, apinya menyala, makan. Nah, kira-kira hasad seperti itu, memakan pahala kita begitu banyak, cepat. Maka kalau dalam kita hasad, kita harus lawan, jangan hasad. Kalau hasad kita puji orang kita hasati. Kalau hasad kita bilang, ngapain saya protes sama keputusan Allah? Ngapain saya hasad kepada nikmat yang Allah berikan pada dia? Belum tentu bisa saya syukuri. Antum lihat orang punya mobil, misalnya mobil Lexus. Antum mobilnya apa? Mobil Wuling. Tentu beda harganya ya. Jangan hasad. Antum kalau mobil Wuling mungkin dihisap Allah masih bisa jawab. Lexus belum tentu. Benar enggak? Belum tentu. Antum kira syukuri nikmat itu gampang, syukuri nikmat itu tidak gampang. Dia punya rumah misalnya kecil, atau orang punya rumah sampai luas. Belum tentu antum bisa syukuri. Dia urusannya dengan Allah. Antum jangan hasad sama dia. Ada dai yang hadir cuma sedikit. Yang satu dai hadirnya ribuan banyak. Jangan dia hasad. Yang dai yang hadirnya ribuan hatinya belum tentu bisa ikhlas. Berat dia menghadapi apa? Fitnah popularitas. Berat dia menghadapi fitnah dunia. Berat dia menghadapi fitnah wanita. Ente wanita enggak ada, dunia enggak ada. Yang hadir cuma sedikit. Miskin. Ente hasad sama dia, belum tentu kalau anda dalam posisi seperti dia bisa bersyukur kepada Allah. Maka hasad itu sebenarnya hakikatnya protes kepada keputusan Allah. Oleh karenanya, orang yang hasad itu sebenarnya siapa yang dia zalimi? Yang dia zalimi pertama dirinya sendiri. Dia menyakiti hatinya. Karena dia apa? Hasad. Tapi kita, alhamdulillah, apa yang Allah kasih kita syukuri. Yang sekarang aja belum tentu bisa kita syukuri, apalagi kalau berlebihan daripada ini. Kapan Allah kasih tambahan, kita bersyukur lagi. Taib. Di antara yang menggugurkan pahala adalah bersumpah mendahului Allah Subhanahu wa taala atas nama Allah tanpa ilmu. Ceritanya ada dua orang saling bersaudara atau saling berteman dari Bani Israel. Yang satu tukang maksiat, yang satu orang soleh. Maka orang soleh ini terus menegur tukang maksiat. Dia mengatakan, ya fulan, aksir. Wahai fulan, berhentilah dari maksiatmu. Si fulan temannya ini tidak peduli maksiat lagi. Suatu hari ketemu lagi maksiat lagi. Dia tegur lagi, ya fulan, aksir. Wahai fulan, berhentilah dari maksiatmu. Waktu lain lagi dia maksiat lagi, lebih parah lagi. Akhirnya si orang ini marah. Dia mengatakan, ya fulan aksir, wahai fulan berhentilah. Yang ditegur juga merasa terganggu, ditegur terus. Maka dia mengatakan, da'ni wa rabbi, atau khallini wa rabbi. Biarkan aku dengan Tuhanku, ngapain kau sibuk-sibuk negur aku? Abu Itha alayya raqiba, emang kau diutus untuk ngawasin aku? Jadi ini jawaban juga menjengkelkan sebenarnya. Ente ngapain ngetegur-tegur saya? Emang ente ditugaskan, sudah ada malaikat raqib atid, ngapain ente ngurusin saya? Gampangannya begitu. Maka orang ini emosi ketika ditegur demikian. Dia emosi. Ketika dia bilang, emang biarin urusan saya dengan Tuhan, ngapain urusan saya terus? Emang kau diutus Allah untuk menjadi pengawasku? Ini perkataan salah ya. Tapi orang ini akhirnya emosi, dia mengatakan, la yaghfirullahu lakak. La yaghfirullahu lak. Allah tidak akan ampuni engkau. Kata dia, wallahi la yaghfirullahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan ampuni engkau. Dia mengikuti perasaan dia. Menurut dia orang seperti ini, yang ditegur jawabnya seperti ini, tidak bakalan diampuni. Maka Allah wafatkan mereka berdua. Allah berkata, man dzalladzi yata'ala alayya alla aghfira li fulan. Siapa yang berani-berani bersumpah dengan namaku, aku tidak akan mengampuni si fulan. Dia telah bersumpah mendahului siapa? Allah. Seakan-akan rahmat Allah sempit. Seakan-akan Allah tidak akan mengampuni orang pelaku maksiat. Kata Allah, wa qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Aku telah ampuni orang tersebut dan aku gugurkan amalanmu. Orang ini amalnya gugur gara-gara berani nekat bersumpah mendahului siapa? Allah. Membatasi rahmat Allah yang luas. Dia bilang Allah tidak akan ampuni kamu. Gara-gara kamu begini-gini tidak akan diampuni, maka dia yang justru masuk neraka. Kata Abu Hurairah, takallama bi kalimatin
au baqat dunyahu wa ukhrahu. Dia telah mengucapkan satu kata yang menghancurkan dunianya dan akhiratnya. Hati-hati. Jadi ngomong itu jangan sembarang. Ya. Makanya hati-hati kalau sama saudara, sama keluarga kita, kamu tuh nggak bakalan dapat hidayah. Waduh, ngeri seperti itu. Ini kan mendahului siapa? Allah. Kalau kita bilang sepertinya sulit, tapi Allahu a'lam, itu boleh. Kalau seperti dia kayaknya sulit dapat hidayah. Tapi ya Allah yang lebih tahu. Tapi kalau nggak bakalan orang itu mendahului Allah namanya. Orang ini nggak bakalan insaf. Misalnya ini kan mendahului Allah. Tidak bakalan masuk surga, tidak bakalan ini, tidak bakalan ini, tidak mungkin diampuni. Ini ngeri. Apalagi bersumpah ini mendahului Allah, ini bisa menggugurkan pahala karena lancang kalau bahasa kita. Apa namanya lancang atas nama Allah. Enggak boleh. Gara-gara emosional akhirnya mengatakan demikian.